Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, selamat datang di channel Mimosa TV dalam program Belajar dari Rumah, bekerja sama dengan Smart TV, bekerja sama dengan Smart City, Pemerintah Kota Gorontalo, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo di Mimosa Channel TV. Ya, selamat datang bagi adik-adik siswa yang ada di studio, ya, terutama juga bagi adik-adik siswa yang ada di rumah. Mari kita bergabung dalam pembelajaran hari ini, dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Kami di sini sudah hadir para siswa dari SMP Negeri 2 Gorontalo dan SMP Negeri 15 Kota Gorontalo. Ya, adik-adik sekalian yang ada di studio maupun yang ada di rumah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, terutama dengan situasi atau masa pandemi COVID saat ini. Nah, pada masa pandemi COVID saat ini, kita diminta untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona atau kita biasa kenal dengan pandemi COVID-19. Nah, cara bagaimana kita untuk memberantas atau memutus mata rantai pandemi COVID-19 dengan melakukan pola hidup sehat, ya. Pola hidup sehat itu adalah dengan makan makanan yang bergizi, kita harus menjaga imun, ya. Kemudian iman juga kita harus tetap jaga. Perbanyak minum vitamin, ya. Banyak minum air putih supaya kesehatan kita bisa terjaga. Kemudian ada juga dengan protokol kesehatan lainnya. Misalnya kita selalu harus mencuci tangan, ya. Mencuci tangan adik-adik di rumah maupun yang ada di studio pasti sudah tahu. Menggunakan apa? Masker. Sabun, ya. Kita harus menggunakan sabun. Kemudian dengan air yang mengalir, ya, air yang mengalir. Kemudian apalagi kita harus memakai masker. Seperti sekarang ini adik-adik yang ada berada di ruangan memakai masker. Kemudian Ibu Maria Madinah juga memakai pelindung wajah dan juga masker. Ya, di dalam ruangan ini kita pun harus menjaga karena apa? Menurut WHO virus corona itu ada bertebaran di dalam ruangan yang tertutup seperti ini, ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan dengan memakai masker. Kemudian selain pada mencuci tangan, kita memakai apa? Hand sanitizer. Apabila tidak terdapat kita di jalan dan tidak mendapat air, jadi kita menggunakan hand sanitizer. Jadi tolong selalu disiapkan hand sanitizer dibawa ke mana-mana. Oke, kemudian dengan pandemi COVID-19 ini merupakan ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah yang Allah berikan kepada kita agar kita lebih taat kepada Allah. Ini cobaan yang harus kita lalui sehingga ketaatan kita kepada Allah dengan harus selalu menjaga kesehatan, ya. Kita selalu harus berdoa kepada Allah karena sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Adik-adik yang ada di studio,
pada hari ini. Apa kabar adik-adik? Apa kabar adik-adik yang semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, bagus. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Saya ulangi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, kita harus semangat. Selain ada para siswa yang ada di studio, juga yang ada di rumah, saya minta siap-siap untuk pembelajaran kita hari ini. Ini dari tingkat SMP. Jadi yang ikut tayangan ini, yang ikut siaran ini, kami mohon yang di rumah juga sudah siap. Ya, ini untuk pelajaran tingkat SMP. Jadi adik-adik yang ada di rumah, siapkan buku catatannya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua siswa yang siap mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran dari studio. Ya, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Kami ingin disayangi oleh adik-adik di studio maupun yang adik-adik ada di rumah. Iya. Ya, silakan Bu memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Maria Madina, saya dari SMP Negeri 2 Kota Gorontalo, mengajar mata pelajaran PPKN. Ya, saya Ibu Debbie N. Mamonto. Saya pengajar PPKN kelas 9 dari SMP Negeri 15. Terima kasih. Iya. Demikian. Kemudian sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, tentunya kita harus berdoa dulu. Yang siap untuk berdoa, oke, saya persilakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska Naisila Nadine. Saya dari SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa. Maka izinkan saya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robi tubilahi roban. Robi lisamidina. Robi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Robi jidni ilman. Warajukni fahman. Ya, terima kasih. Sekarang saya akan lanjutkan, kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini untuk pembelajaran PPKN kelas 9. Saya ucapkan dulu selamat bagi adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Sekarang sudah duduk di kelas 9, yang belum berhasil itu anggap keberhasilan yang tertunda, dan yang belum berhasil tetap semangat untuk belajar. Ya, oke. Adik-adik sekarang sudah kelas 9. Ya, tentunya dari kelas 7 dan kelas 8 juga sudah dapat materi mata pelajaran tentang PPKN. Jadi untuk di kelas 9 nanti kita tinggal melanjutkan apa yang sudah didapat di kelas 7 maupun di kelas 8. Selanjutnya yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kira-kira materi apa saja yang sudah didapat baik di kelas 7 maupun di kelas 8? Ya. Kedudukan Pancasila. Ya. Kedudukan Pancasila. Yang lain lagi? Nilai-nilai Pancasila. Bagus. Yang lain? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Karena ini mata pelajaran PPKN, tentunya sebagian besar kontennya adalah menyangkut Pancasila. Ya, baik, saya akan perkenalkan untuk konten atau materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun pelajaran di kelas 9. Itu ada 9 bab, ada 6 bab. Itu akan kita selesaikan dalam 1 tahun ajaran. Berarti 1 semester kita harus menyelesaikan berapa bab? Ada 9, ada 6. Berarti yang akan kita selesaikan ada 3 bab. Ya. Nah, pada sekarang ini pertemuan pertama ya untuk kelas 9 ya. Ada 3 bab untuk semester ganjil ini akan kita selesaikan dalam 16 kali pertemuan. Ya. Nah, pada hari ini kita mulai dengan pertemuan pertama, dengan bab yang pertama itu adalah bab pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tadi ada yang sudah menyebutkan
pelajaran dari kelas 8 itu atau kelas 7, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk di kelas 9 ini kita tinggal melanjutkan apa yang ada di kelas 7 dan kelas 8. Oke. Di sini kita lihat topiknya adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita tahu bersama bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu sudah disepakati bersama bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Berarti semua rakyat Indonesia mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Berikut saya tanya, kalau ini kita sudah sepakati. Ya, sejak kapan? Sehari sesudah proklamasi, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Adik-adik yang ada di rumah, sejak Pancasila disahkan sejak tanggal 18 Agustus 45, sehari setelah proklamasi, kita seluruh bangsa Indonesia mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi semua sudah harus siap. Akan tetapi di dalam perjalanannya, sekarang saya tanya, apakah semua rakyat Indonesia menerima Pancasila sebagai dasar negara? Tidak. Ya, kenapa? Kita kan semua sudah mengakui. Ya. Kita sudah mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi ada yang mengatakan, ada yang tidak menyetujui. Kira-kira apa alasannya? Apa buktinya? Tidak semua orang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Buktinya, beberapa daerah melakukan pemberontakan. Mereka ingin mengubah Pancasila dengan ideologi lainnya. Iya, bagus. Yang lain masih ada? Ya. Yang Kita sudah sahkan Pancasila sebagai dasar negara. Semua bangsa Indonesia sudah setuju. Tapi ada yang mengatakan ada yang tidak setuju. Ya, yang tidak setuju itu adalah mereka yang ingin merubah dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain. Ya. Baik, kita akan masuk ke materi. Jadi Pancasila itu sudah disahkan, tetapi masih tetap ada orang yang tidak setuju. Yang tidak setuju itu orang yang mau mengganti, ya, mau mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain. Jadi Pancasila begitu diterima masih mengalami beberapa rintangan, beberapa ancaman. Nah, sekarang akan kita lihat untuk materi kita hari ini itu adalah dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya. Jadi Pancasila ini dalam perjalanan hidupnya banyak mengalami tantangan, ya, banyak mengalami rintangan. Nah, sekarang akan kita lihat pada dinamika penerapan nilai Pancasila dari masa ke masa. Pada materi ini yang merupakan tujuan kita itu adalah sesudah materi ini kita bisa mendeskripsikan. Ya. Adik-adik yang ada di rumah, lihat tujuan yang ingin kita capai, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Yang akan kita capai adalah kita bisa mendeskripsikan penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Oke, ya adik-adik, walaupun kita berada di studio Mimosa TV, tetapi tujuan pembelajaran kita harus tercapai ya. Jangan tidak tercapai. Jadi kami sangat memohon bantuan dari adik-adik. Apa yang kita sudah ingin capai itu harus tercapai. Jadi kami ulangi lagi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran selesai, diharapkan adik-adik dapat mendeskripsikan. Jadi ya, sekali lagi, dapat mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nanti akan kami lihat, nanti adik-adik akan lihat ya. Oke. Adapun pada pembelajaran ini, pembelajaran sekarang, kami menggunakan penilaian. Jadi yang ada di sini maupun yang ada di rumah tetap akan ada penilaian. Dengan penilaian yang pertama adalah pengetahuan. Jadi adik-adik di rumah juga dinilai maupun yang ada di studio. Nilai pengetahuan sejauh mana adik-adik bisa menanggapi apa yang kami sudah akan kami tayangkan sebentar nanti. Ya, di dalam penilaian itu adik-adik kami minta sebentar nanti akan kami edarkan angket, LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam lembar kerja peserta didik, adik-adik itu diminta untuk mengisi. Tetapi nanti sebentar akan dibagikan.
kami menyampaikan dulu penilaian yang akan kami nilai selama pembelajaran dan sesudah pembelajaran, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Dan untuk yang ada di rumah, itu yang akan menilai adik-adik adalah guru mata pelajaran PPKN di sekolah adik-adik, ya. Sejauh mana pemahaman adik-adik dalam memahami materi yang akan kami sajikan. Kemudian aspek keterampilan. Nah, di aspek keterampilan itu adik-adik dinilai adalah bagaimana bisa menjawab lewat LKPD. Kemudian bagaimana adik-adik bisa nantinya mempresentasikan, ya. Nanti adik-adik di sini akan mempresentasikan apa yang sudah adik-adik buat di lembar kerja peserta didik. Itu masuk dalam penilaian keterampilan. Kemudian di dalam penilaian sikap, ingat, karena kita menggunakan kurikulum 13 ada sikapnya harus dinilai. Apalagi mata pelajaran PPKN. Mata pelajaran PPKN itulah mata pelajaran yang budi pekertinya harus baik, ya, harus baik. Nah, di dalam sikap ini akan kita nilai adalah apa? Sikap disiplin. Dan alhamdulillah tadi kami semua disiplin dalam waktu. Kami tetap tepat datang di studio Mimosa TV, ya. Nah, itu termasuk dalam sikap disiplin. Dan adik-adik di rumah juga termasuk dalam sikap disiplin menunggu kami berdua untuk mengajar di Mimosa TV dalam rangka program belajar dari rumah bekerja sama Smart City, pemerintah Kota Gorontalo, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, dan Mimosa TV. Oke. Iya. Selanjutnya, sebelum sesudah tayangan sebentar nanti akan kami putarkan video, tapi sebelumnya adik-adik akan menerima berupa lembaran kerja, ya, berupa lembaran kerja. Adik-adik yang ada di rumah, inilah lembar kerja yang sebentar nanti yang akan kita kerjakan, ya, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Itu yang pertama adalah berbagai pemberontakan terhadap Pancasila dari masa ke masa. Ya, pemberontakan Pancasila dari masa ke masa. Pemberontakan apa itu, kapan, di mana, dan apa tujuannya, nanti akan sebentar akan kita lihat di dalam tayangan video nanti. Ya, kemudian adik-adik yang di rumah, jangan dulu, bagaimana ini kami bisa mengerjakan sementara LKPD tidak ada sama kami. Tenang, harap tenang. Kami akan mengirim LKPD-nya lewat WhatsApp, ya, di guru mata pelajaran PPKN, ya, di adik-adik. Nanti lewat guru mata pelajaran PPKN di sekolah adik-adik akan men-share kepada adik-adik yang ada di rumah. Jadi harap tenang, sabar, oke? Iya, demikian yang ada di rumah, jadi jangan panik ya. Tetap akan ada LKPD yang akan dibagikan oleh guru-guru mata pelajaran di sekolah adik-adik. Next. Oke. Ya, kita berbicara tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi Pancasila itu dari tahap ke tahap itu banyak mengalami tantangan. Ya. Dalam kisah perjalanan sejarah Pancasila ini kita bagi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama itu adalah pada masa awal kemerdekaan, itu dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Ya, oke. Kemudian tahap yang kedua, masa Orde Lama. Nah, masa Orde Lama ini mulai dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Ya. Lanjut pada sesudah masa Orde Lama, perjalanannya menuju ke fase masa Orde Baru. Itu berlaku dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, untuk masa yang keempat atau fase yang keempat adalah masa reformasi. Nah, masa reformasi ini berlangsung mulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Iya. Baik. Panjang. Jadi ada empat tahap yang dilalui oleh sejarah penerapan Pancasila ini. Yang akan kita bahas sekarang itu hanya ada 2 bagian karena kita dibatasi oleh waktu. Yang akan kita bahas sebentar nanti itu bagian pertama, masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Oke adik-adik, kita lihat ini
pada masa awal kemerdekaan. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu banyak sekali ancaman, banyak sekali gangguan. Karena apa? Ada sekelompok orang-orang yang ingin menggantikan Pancasila dengan dasar negara yang lain atau ideologi yang lain. Ya, oke, kita lihat ada Partai Komunis Indonesia, kemudian ada DITI, Darul Islam Tentara Indonesia. Oke, lanjut dengan pemberontakan yang berikut, itu adalah Republik Maluku Selatan. Sesudah itu disusul lagi dengan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan kita lihat terakhir sebentar nanti itu ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Inilah pemberontakan yang dihadapi oleh Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Bagaimana kisah perjalanannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Oke adik-adik, sebelum kita menyaksikan video, ada LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Untuk yang adik-adik berada di rumah, nanti LKPD-nya akan Ibu bagikan via WhatsApp ke guru-guru mata pelajarannya. Ya. Pak, mau hitung dulu, soalnya videonya kan mau hitung dulu. Ya. Oke, sebelum kita lihat videonya, lihat dulu ini nak. Ibu mencoba mengirim dulu ya ke mata pelajaran, ke guru-guru mata pelajaran supaya kita sama-sama untuk bisa menyaksikan dan mengisi LKPD-nya. Ya. Sementara Ibu Debbie untuk menghubungi guru-guru bidang studi yang ada di sekolah, bidang studi PKN yang ada di sekolah. Baik, adik-adik yang ada di studio sekarang sudah memegang LKPD, lembar kerja siswa, yang sebentar nanti ini akan diisi oleh masing-masing siswa dan nantinya akan dipresentasikan masing-masing sesuai dengan kemampuan kalian dalam menjawab LKPD ini. Nah, yang akan kalian perhatikan pada tayangan sebentar nanti, di sini ada tertulis pada LKPD pemberontakan yang terjadi, mulai dari pemberontakan PKI, DITI, RMS dan seterusnya. Ya. Kemudian apa yang akan kita lihat di sini? Apa yang harus kita tahu? Yang pertama, kapan pemberontakan itu terjadi? Jadi saya arahkan di LKPD situ. Di mana pemberontakan itu terjadi? Siapa pemimpinnya? Ada? Apa tujuan pemberontakan itu? Dan terakhir, apa hasil atau bagaimana hasil dari pemberontakan mereka? Kemudian di lembaran kedua, ini menjawab dengan singkat apa yang melatar belakangi lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 59. Yang kedua, apa isinya? Dan terakhir, barangkali apa yang terjadi penyimpangan pada masa Orde Lama. Jadi, yang akan kita bahas hari ini hanya ada 2 periode, pada awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Untuk lebih jelasnya, sudah bisa kita lihat lewat tayangan video berikut ini. Jangan lupa adik-adik yang ada di rumah, ya, ini video kami tayangkan, buat catatan kecil dulu, ya, sementara menunggu LKPD dari masing-masing gurunya. Ambil catatannya, catat dulu sebentar. Sesudah ada LKPD, kemudian disalin ke LKPD dan selanjutnya dimasukkan ke guru yang bersangkutan. Oke, sebelum tayangan video ada iklan yang mau lewat. Kita persilahkan iklannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Periode awal kemerdekaan 1945-1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila sebagai paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Pemberontakan selanjutnya yaitu Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Skarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Akan tetapi, gerakannya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama karena Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS.
Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Republik Maluku Selatan di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengusiran pemerintah RMS ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Pence Sumual tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan di Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun kudeta yang dilakukan Westerling mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit tersebut dikenal dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali, dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku. Serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Masa Orde Lama 1959 sampai dengan 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Oleh karena itu,
Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di antaranya Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Kemudian presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kemudian presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman. Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di Mimosa TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City bekerja sama dengan pemerintah Kota Gorontalo, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo di channel Mimosa TV. Nah, adik-adikku yang ada di studio dan adik-adikku yang ada di rumah, alhamdulillah tadi kita telah menyimak ya video tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa awal kemerdekaan, kemudian masa Orde Lama. Nah, tugas adik-adik tadi, tugas adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio mengisi LKPD. Kemudian untuk adik-adik yang ada di rumah, kami tadi telah membagikan LKPD-nya ke guru-guru mata pelajaran adik-adik di sekolah masing-masing via WhatsApp group, ya. Mungkin sekarang adik-adik yang ada di rumah sudah mulai menulis atau mengisi, ya, sudah menulis atau mengisi LKPD-nya, ya. Silahkan adik-adik yang ada di studio nantinya akan mempresentasikan, ya. Oke. Tadi sudah simak dengan baik? Sudah simak dengan baik. Oke. Mungkin sambil mengisi angket dari operator Mimosa bisa memutarkan supaya adik-adik kita semangat lagu Garuda Pancasila. Mohon bantuan dari operator TV memutarkan lagu Garuda Pancasila sambil adik-adik yang ada di studio mengisi, kemudian adik-adik yang ada di rumah mengisi LKPD-nya, ya, boleh? Ya, adik-adik yang di studio maupun yang ada di rumah, silakan mengerjakan LKPD-nya. Kami ucapkan juga terima kasih teristimewa pada Bapak Ibu orang tua siswa yang siap mendampingi anak-anaknya dalam menerima pelajaran atau mengerjakan LKPD yang ada. Di situ kami sudah berikan perintah apa yang harus kita catat, ya. Mulai dari pemberontakan apa yang terjadi, kapan dan di mana, apa tujuannya, dan akhirnya hasilnya bagaimana.
Ya, bagi adik-adik yang di rumah, mungkin barangkali yang belum memiliki jaringan memiliki jaringan Mimosa Channel TV, bisa dinonton di akun Facebook ya, akun Facebooknya TV Mimosa atau Mimosa TV. Oke, kami melihat di sini sudah ada adik-adik yang sudah mulai menyelesaikan 1-2 nomor, ya. 1-2 nomor sudah mulai ada menyelesaikan. Kami sangat berharap adik-adik yang di rumah juga sudah mulai menjawab, ya. Karena setelah ini adik-adik langsung mengirim tugasnya ke guru mata pelajaran masing-masing. Ya, bagi adik-adik yang ada di studio, sebentar nanti setelah LKPD ini akan diisi, masing-masing akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari LKPD yang sudah diisi sesuai dengan pengamatan dalam video tadi nanti, dan sebentar akan presentasi. Tetap semangat adik-adik, tetap semangat. Walaupun sekarang waktu telah menunjukkan pukul 11 lewat sekian, tetapi semangatnya harus tetap semangat pagi, ya. Semangatnya harus tetap semangat pagi. Ya, adik-adik tinggal mengisi kolom-kolom yang sudah saya sediakan. Ini yang ini kan sudah mulai selesai. Ini juga sudah. Kita beri waktu 10 menit lagi ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan 11 lewat 13 menit. Kita di sini sampai pukul 12, ya. Silahkan. Adik-adik di rumah jangan lupa tetap membuat tugas ya. Ini suasana kelas yang kita pindahkan ke Mimosa TV, studio Mimosa TV. Ya, oke. Lanjut. Semangat. Ibu putarkan lagu dulu ya. Garuda Pancasila. Oke, ada yang sudah selesai halaman pertama? Ada yang sudah?
Ayo, sudah. Nomor berapa yang sudah selesai? Halaman pertama. Oke, sudah nomor berapa? Ya, sudah ya. Jangan lupa tulis nama. Sudah ya. Ya, menjaga jarak karena ini bagian dari protokol kesehatan pandemi COVID-19. Oke, ada yang sudah selesai halaman pertama? Mungkin adik kita yang dari SMP 15. Adik Putri, mungkin sudah bisa ada Julia sudah selesai halaman 1 itu ya? Halaman 1 sudah selesai. Lalu mungkin sambil menunggu yang lembaran kedua, ya Bu Haja kalau diizinkan, Ya. adik-adik kami yang dari SMP 15 ya akan memaparkan atau mempresentasikan halaman yang pertama itu kolom PKI dan DITI ya, pemberontakan pada Pemberontakan PKI. PKI dan pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Boleh? Ya, silakan adik Putri perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahaya Gantema. Saya dari SMP 15 Gorontalo. Kapan terjadinya pemberontakan? Untuk suaranya bisa kasih besar nggak? Kalau sedikit saya untuk ya. Kapan terjadinya pemberontakan PKI pada tanggal 18 September 1948? Di mana? Di Madiun. Siapa pemimpin? Dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah pendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Hasil pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Kapan terjadinya DITI? Pada tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa, dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Hasil Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Terima kasih. Oke. Untuk adik Putri itu sampai di DITI. Oke, ya. Terima kasih untuk adik Putri yang telah mempresentasikan pemberontakan komunis Indonesia dan Darul Islam Indonesia serta Tentara Islam Indonesia. Itu adalah merupakan pemberontakan terhadap itu merupakan
ingin menggantikan Pancasila dengan syariat Islam untuk DITI. Tetapi pada kenyataannya ya seperti yang kita tadi lihat di televisi, ya di televisi untuk adik-adik yang di rumah, kemudian adik-adik yang studio tadi, itu Darul Islam Tentara Indonesia ingin menggantikan negara ideologi ingin menggantikan pandangan bangsa kita dengan syariat Islam, tetapi mereka tidak menunjukkan Ajaran Islam. keadaan yang Islam sebenarnya. Padahal keadaan Islam sebenarnya di mana itu Islam itu saling mencintai satu sama yang lain. Ya, oke. Ada lagi adik-adik yang lain? Silakan. Ya, dari SMP 2 untuk melanjutkan LKPD-nya. Sini nak. Kalau yang tadi sudah selesai dengan pada pemberontakan PKI, pemberontakan DITI, sekarang akan dilanjutkan dengan pemberontakan Republik Maluku Selatan dan sampai terakhir. Kami persilakan dari SMP Negeri 2 Gorontalo. Silakan perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazri Nur Huzaifah Muna Arfa dari SMP Negeri 2 Gorontalo. Pemberontakan pada RMS terjadinya pada tanggal 25 April 1950. Terjadinya di Maluku. Dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Tujuannya adalah ingin memisahkan diri dari NIT, Nusa Tenggara Timur, dan RIS, Republik Indonesia Syarikat. Pada akhirnya ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya tumpas, namun TNI kehilangan 2 komandan yang gugur tertembak. Pemberontakan pada PPRI terjadinya pada tanggal 15 Februari 1958. Terjadinya di Sumatera dan Sulawesi. Dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Ventre. Tujuannya untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri. Pada tanggal 4 Mei 1968, Pusat Pergerakan PRRI dikuasai TNI 29 Mei 1961. Pemberontakan APRA terjadinya pada tanggal 23 Januari 1950. Terjadinya di Bandung, dipimpin oleh Raymond Westerling. Tujuannya untuk mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri setiap. Dan pada akhirnya pemberontakan ini gagal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk adik siapa namanya? Hazri. Adik Hazri, mohon maaf ya. Terima kasih untuk adik Hazri. Bagaimana adik-adik yang dari SMK 15? Apakah bisa menanggapi dari jawaban dari teman kita adik Hazri? Atau sama jawabannya? Sama? Tidak sama? Oh, jadi mau tampil juga? Ya, oke, silahkan. Ya, ini dari siswa SMP 15 ada pendapat lain selain apa yang sudah dipaparkan tadi. Mari kita lihat bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Lanti. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Terjadinya pemberontakan RMS pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS terjadi di Ambon yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Tujuannya untuk membentuk negara sendiri. Hasil pemberontakan RMS, kekalahan di Ambon berujung pada pengusir pemerintah RMS ke Seram. Pemberontakan di PPRI terjadi pada tahun 1957 sampai 1958. Terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara
Tujuannya merupakan membentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Hasilnya dapat digagalkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Adik Juli Lanti ya dari siswi SMP Negeri 15. Ya, sudah memaparkan pemberontakan tadi dan alhamdulillah bisa diterima. Bagaimana Nak? Bisa diterima? Masih ada pendapat dari ada. Oke. Jadi pada LKPD di halaman 1 sesuai dengan hasil pengamatan atau penampilan tadi, saya sudah mendengar hasil pengamatan kalian. Saya bisa membuat garis besarnya dulu bahwa perjalanan Pancasila itu dari masa ke masa banyak mengalami tantangan maupun ancaman. Tadi kita sudah lihat dari tayangan video itu mulai dari pemberontakan PKI. Setiap pemberontakan ini punya tujuan, ya, punya tujuan. Kalau PKI itu apa tujuannya? Apa tujuan PKI? Coba ada sudah mengisi yang jelas. Mendirikan negara sosialis di Indonesia. Tujuan PKI, tujuan pemberontakan PKI. Coba RKS-nya sudah diisi kan? Ya. Ingin Mendirikan negara Sovi Indonesia yang berdiri. Oke, bagus. Yang lain lagi. Apa tujuan PKI? Ya. Tujuan PKI untuk memberontak di Indonesia itu adalah untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis. Itu intinya dari pemberontakan PKI. Jadi mau merubah dasar negara Pancasila, mau dirubah dengan negara dengan ideologi lain yaitu komunis. Ya. Akhirnya perjuangan ini gagal. Muncul lagi pemberontakan DITI. Ini juga punya tujuan, punya pemimpin. Itu mereka ingin, kalau DITI itu tujuan mereka ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Ya. Tetapi dalam hal ini perlakuan mereka itu tidak ada yang sesuai dengan syariat Islam, selalu bertentangan. Ya. Antaranya mereka melakukan perampokan, membongkar jalan-jalan kereta api, membakar rumah-rumah penduduk. Apa kalian setuju seperti itu? Setuju? Tidak. Maka pemberontakan ini akhirnya dapat digagalkan. Ya, jadi gagal. Disusul dengan pemberontakan RMS seperti itu. Kalau MRS itu Republik Maluku Selatan, itu mereka ingin mendirikan negara sendiri. Ya. Kalian setuju? Yang di rumah setuju apa? Kalau ada yang mau mendirikan negara di dalam negara, saya rasa tidak ada yang setuju. Akhirnya pemberontakan ini juga bisa digagalkan. Ya. Pemberontakan demi pemberontakan itu terjadi secara beruntut. Kemudian semua pemberontakan itu berakhir dengan kegagalan. Ya. Artinya mereka tidak bisa mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain. Oke, sudah paham? Ya. Jadi kata kuncinya semua pemberontakan gagal. Ya. Oke, sudah jelas? Iya. Berikut masih ada LKPD yang kedua. Masih ada di lembaran yang kedua. Itu pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, sebentar. LKPD saya sudah bagikan dan sudah dijawab. Yang bersedia untuk memaparkannya? Oke, silakan. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiska Naisya Ladin dari SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. Saya akan mempresentasikan LKPD 2. Yang pertama, apa yang melatar belakangi lahirnya Dekret Presiden. Dekret Presiden 1945 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstitusi untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Anggota konstitusi mulai bersidang pada 10 November
1956. Tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, tuliskan isi dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang pertama, isi dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang pertama, pembubaran konstitusi. Yang kedua, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, akan dibentuknya MPRS dan DPRS. Yang ketiga, tuliskan penyimpangan pada masa Orde Lama. Penyimpangan pada masa Orde Lama yang pertama, adanya penyimpang ideologis yaitu penerapan konsep nasionalis, agama dan komunis. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR 6R tanpa melalui pemilu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut, kita break dulu ya. Ada lagi pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak lain. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana saya tidak suka di sini, aku ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang ngomongnya. Dia ketemukan kembali ada di sana, ada persoalan dia menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Mohon guling hanya di Mimosa TV. Ya, kembali lagi bersama kami di sini belajar dari rumah bersama Smart City, pemerintah Kota Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo di Mimosa Channel TV. Ya, adik-adikku sekalian yang ada di rumah dan yang ada di studio, bagaimana? Kita masih lanjut lagi ya? Masih lanjut lagi. Karena setiap dari adik-adik itu pasti jawabannya ada yang berbeda-beda. Pasti di dalam hati, saya juga ingin maju, saya juga ingin maju. Ingin menyampaikan supaya teman-teman kalian yang ada di rumah bisa menyaksikan, teman saya itu ada di studio Mimosa TV. Oke, silahkan kalau bisa. Silahkan. Masih ada? Masih ada? Masih ada? Teman-teman kita dari SMP 2. Adik-adik yang dari SMP 15 ada?
Saya lanjut. Oke, kalau tidak ada, saya beri kesempatan kepada Ibu. Oke, adik-adik yang ada di studio maupun adik-adik yang masih ada di rumah yang masih setia menonton siaran kami, coba berdiri dulu, lepaskan dulu buku semua. Kelihatannya sudah kaku, kita rileks dulu. Ya. Coba tangannya direntangkan. Ya, acak. Ya, yang kuat. Oke, pada kaku semua. Nah, sekarang begini. Untuk supaya masih konsentrasi lagi. Perhatikan. Kalau saya katakan pagi, tepuk tangan, tak. Oke? Saya katakan siang, tepuk tangan. Saya katakan malam, tepuk tangan. Oke? Jadi saya mulai misalnya begini, contoh. Konsentrasi, tak. Pagi, malam, siang, pagi, malam. Konsentrasi. Malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya, masih semangat. Tepuk tangan. Semangat. Oke. Adik-adik yang ada di rumah, harus semangat. Ya, walaupun belajar dari rumah, kita tetap semangat. Tadi sudah selesai dengan pemaparan LKPD yang ada yang di lembaran pertama maupun ada di lembaran kedua. Ya, sudah jelas semua, masih ada pertanyaan. Ya, adik-adik yang ada di rumah, jika ada pertanyaan yang belum jelas, yang dilihat dari tayangan tadi, boleh kalian menuliskan di lembar kertas ataupun di LKPD nanti insya Allah diserahkan kepada guru mata pelajaran yang ada di sekolah dan akan dibahas bersama. Yang ada di studio ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas semua? Sudah jelas. Oke. Karena semua sudah jelas, sudah rileks, ya. Tidak ada lagi yang kaku, sudah ya? Oke. Nah, sudah selesai tadi saya mengulangi dari LKPD yang pertama. Ada berapa pemberontakan tadi yang diamati? Ada berapa? Ayo. 5. Ada berapa? 5. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, PKI, DITI, RMS, PPRI, dan APRA. Semua tutup. Tidak ada yang lihat catatan. Ya. Jangan cuma catatan yang full, di otak tidak ada. Sekarang, giliran ya. Siapa yang saya sebut? Ada 5 ya tadi? Oke, siap. Ingat dulu di kepala. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Yang di rumah juga jangan lupa, ada 5 pemberontakan yang terjadi yang telah kita saksikan tadi. Oke, siap? Sudah ada dalam ingatan? Oke, saya ulangi. 1. Belum ada yang bersuara. Dalam ingatan. Sebentar saya beri waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Tepuk tangan. Masya Allah. Iya. Ada 5 pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain. Yang pada akhirnya semua pemberontakan itu dapat digagalkan berkat adanya persatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan dulu, sesudah itu ada 5 tadi kan? Masih ingat siapa pemimpinnya? Pertama, masih ingat? Yang pertama, PKI oleh Musso. Kedua, Soekarmaji, DITI, Soekarmaji, Kartosuwiryo. Ketiga, Somokil, yang singkat Somokil supaya mudah ingat. Keempat,
Keempat, Sarifuddin Prawira Negara. Kelima, Apra. Apra. Yang kelima, Raymond Westerling. Ada 5 pemberontakan, ada 5 pemimpinnya. Ya, masih ingat? Boleh dari belakang. Terakhir, Raymond Westerling, kemudian Sarifuddin Prawira Negara, Christian Somokil, Kartosuwiryo, dan Musso. Dari 5 itu yang paling mudah diingat apa? Musso. Ya. Pemimpinnya Musso. Ya. Itu pemimpin dari PKI. Yang paling mudah diingat adalah Musso. Ya. Yang lainnya yang 4 juga jangan lupa ya. Masih ada Raymond Westerling, ada Vence Sumual, ada Christian Robert Somokil. Ya. Oke, sudah ya? Jadi pemberontakan apa? Siapa pemimpinnya? Sekarang ada tujuan. Masih ingat? Yang pertama, ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Oke, yang kedua, DITI. Lihat di LKPD ada kan? DITI ingin menggantikan apa? Yang kedua, ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Ingat, sudah 2 ya? Yang ketiga, Membuat negara sendiri. mau mendirikan negara sendiri. Siapa dia? Siapa dia yang mau mendirikan negara sendiri? Christian? Ya, Christian Robert Somokil. Dia mau mengadakan pemberontakan. Dia mau membuat sendiri negara di Indonesia. Yang keempat, siapa? Sarifuddin? Ada di LKPD kan? Ada di LKPD. Tinggal mengulangi. Ya. Lihat saja. Terakhir yang kelima, adik-adik yang ada di rumah. Pemimpin APRA siapa? Iya, Raymond Westerling. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Iya. Pemberontakan sudah, pemimpinnya sudah, tujuannya sudah. Kemudian akhirnya dapat digagalkan. Gagal semua. Apa rencana mereka? Semua digagalkan oleh bangsa Indonesia berkat adanya Persatuan Bangsa Indonesia. Sudah jelas? Ya, adik-adik yang ada di rumah jangan lupa ya, ada 5, masing-masing ada pemimpinnya, ada tujuannya, dan akhirnya semua gagal. Oke, paham? Oke, adik-adik yang ada di studio maupun yang di rumah, tadi kan LKPD-nya ada 2. Ya, ada 2. Lembar pertama tentang pemberontakan. Kemudian yang kedua itu Orde Lama. Di Orde Lama ini ada dekret presiden. Ibu ingin ada yang mengulang kembali isi dekret presiden itu apa? Supaya adik-adik yang ada di rumah juga tahu, atau mungkin adik-adik yang di rumah bisa berpartisipasi, bisa lewat Facebooknya, ya, bisa lewat Facebook akun TV Mimosa, bisa menulis isi dekret isi dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Dan itu akan mendapat nilai dari guru mata pelajaran PPKN adik-adik yang ada di sekolah. Oke? Ya, bisa diulangi isi dekret tadi? Yang pertama, ada berapa? Ada 3. 1. Bubarkan konstituante. 2. Oke, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara. Atau sebaliknya, tidak berlaku UUDS kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, ya, akan dibentuk MPRS dan DPAS. Next. Oke, adik-adikku sekalian, jadi kita sudah belajar tadi ya, penerapan Pancasila dari masa ke masa awal kemerdekaan itu ada terjadi beberapa kali pemberontakan ya, untuk menggagalkan atau menggantikan Pancasila yang kita cintai ini dengan ideologi yang lain. Kemudian adik-adik tadi sudah bisa membacakan kembali isi dari dekret presiden. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, kami ingatkan kembali lagi
tetap menjaga jarak, ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Jikalau ingin keluar rumah tetap memakai masker, selalu membawa hand sanitizer dan selalu untuk mencuci tangan, ya. Tetap harus makan makanan yang bergizi agar supaya imun kita bisa kuat, dan jikalau terpapar COVID-19 insya Allah tidak akan sampai menjadi sakit, orang yang terkena sakit. Oke adik-adik sekalian, bagaimana? Sudah bisa paham? Next, masih ada yang ketiga yang belum sempat kita ulangi kembali. Yang ketiga itu adalah penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Ada berapa? Ada dua. Yang lain ada berapa? 2 atau 3? 3. Coba lihat. Tadi kita sudah lihat dalam tayangan, juga saya lihat adik-adik ada yang bawa buku paket. Iya. Penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama itu ada 3. Itu. Yang pertama, apa? Coba silakan. Tadi LKPD-nya kan sudah diisi. Adanya penyimpangan ideologis, yaitu penerapan konsep nasionalis, agama, dan komunis. Oke, bagus. Yang lain? Yang kedua. Buat yang singkat-singkat saja. Yang kedua. Penyimpangan yang pertama. Silakan. Lihat di LKPD. Itu yang pertama adalah pengangkatan. Ada? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 sampai 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Oke, bagus. Saya tekankan kembali, ada 3 penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang pertama, Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Ada? Yang kedua, itu adalah pembubaran MPR hasil pemilu tahun 1955. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi itu isi dari penyimpangan, bukan isi, penyimpangan dari masa Orde Lama. Jadi materi yang sudah kita bahas hari ini, saya ingatkan kembali kepada adik-adik yang ada di rumah. Yang pertama, pemberontakan dari awal kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Kemudian yang berikut, apa yang melatar belakangi sehingga dikeluarkannya dekret presiden. Yang ketiga, itu adalah yang berikut adalah isi dekret presiden, dan terakhir penyimpangan terhadap Pancasila. Oke adik-adik, dengan keterbatasan waktu, ya, materi kita hari ini akan kita simpulkan bersama-sama, ya, akan kita simpulkan bersama-sama. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan dari adik-adik sebelum akan disimpulkan oleh Ibu Maryam? Ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita tadi? Pemberontakan ada berapa? Ada 5. Kemudian apa-apa saja? APRA. Oke, kemudian ada lagi pada masa Orde Lama ada penyimpangan. Ada apa? Ada 3 penyimpangan ada 3. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu Maryam, saya persilakan Bu untuk. Baik, di penghujung waktu saya kembali mengulangi kembali kesimpulan tadi bahwa pada perjalanannya Pancasila itu mengalami pemberontakan dimulai dari awal kemerdekaan, kemudian masa Orde Lama yang sudah selesai kita pelajari tadi, ya. Jadi ada beberapa pemberontakan, semuanya gagal. Dan setiap pemberontakan punya tujuan diakhiri dengan kegagalan. Itu berkat dari adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik. Barangkali sampai di sini materi kita pada hari ini. Kita tutup. Ya. Adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik yang di studio, demikianlah materi kita pada hari ini. Sesungguhnya materi hari ini insya Allah akan berlanjut, ya, akan berlanjut dengan materi masa Orde Baru dan masa reformasi, dan itu akan dilanjut dengan
guru mata pelajaran adik-adik yang ada di sekolah masing-masing ya. Ingat adik-adik yang ada di rumah ya, akan dilanjut materinya oleh guru mata pelajaran adik-adik yang ada di sekolah masing-masing. Oke, terlebih dahulu kami berdua mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan tempatnya salah adalah kami berdua sebagai manusia. Kami perlu ingatkan lagi, tetap semangat belajar dari rumah bersama Smart City, bekerja sama dengan pemerintah Kota Gorontalo, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo di Mimosa Channel TV. Terima kasih adik-adik semua. Insya Allah kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegang sekali. So tidak mau bakar.